Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin, saklar lampu. Nah, di sini kita akan bongkar rahasia di balik satu klik sederhana yang bikin ruangan kita jadi terang. Siap? Mari kita mulai. Setiap hari kita pasti berurusan sama benda ini. Klik, lampu nyala. Klik lagi, lampunya mati. Udah jadi kebiasaan, saking otomatisnya kita jadi jarang bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih mekanisme yang tersembunyi di dalam kotak kecil di dinding itu? Gimana caranya satu gerakan kecil bisa ngendaliin aliran listrik yang sebegitu kuatnya? Gerakan sesimpel ini tuh intinya adalah tentang mengendalikan sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu aliran elektron. Dengan satu sentuhan, Anda itu sebenarnya lagi kasih perintah ke sirkuit listrik buat buka atau tutup jalur. Coba deh bayangin, saklar ini kayak jembatan angkat. Waktu posisinya off, jembatannya keangkat, jalannya putus. Listrik jadi nggak bisa nyebrang. Tapi pas Anda tekan ke posisi on, Anda itu seolah-olah nurunin jembatannya, nyambungin kedua sisi dan bikin arus listrik bisa ngalir dengan lancar. Jadi intinya gini, saklar itu nggak menciptakan listrik, dia cuma mengendalikannya. Dialah yang nentuin sirkuitnya kebuka, yang artinya alirannya putus, atau sirkuitnya ketutup, yang artinya alirannya jalan terus. Tentu aja, saklar itu kan cuma salah satu bagian dari perjalanan panjang listrik. Yuk, kita lihat gimana semua ini nyambung dalam gambaran yang lebih besar di rumah kita. Nah, ini dia rutenya. Listrik datang dari sumbernya lewat kabel yang kita sebut fasa. Ini adalah jalur panas atau yang punya tegangan. Listrik ini ngalir ke saklar yang tugasnya kayak pos pemeriksaan. Kalau saklarnya ngizinin, listrik lanjut jalan ke lampu, bikin lampunya nyala, dan akhirnya balik lagi ke sumbernya buat melengkapi sirkuit. Jadi ya gitu deh keajaiban di balik tembok rumah Anda. Sirkuit terbuka, kayak yang kita lihat di kiri, itu artinya ada celah yang nge-stop aliran listrik, dan lampunya rati. Nah, sirkuit tertutup di sebelah kanan artinya jalurnya nyambung sempurna, dan tada, kita dapat cahaya. Semua itu dikendalikan cuma sama satu klik kecil dari jari Anda. Eits, tapi jangan kira semua saklar itu sama. Ada saklar tunggal yang buat satu lampu, ada juga saklar ganda yang lebih kompleks, yang bikin kita bisa ngontrol beberapa lampu dari satu tempat. Prinsipnya sih sama, cuma jembatan yang bisa kita naik turunin jadi lebih banyak aja. Setiap kali Anda nyalain lampu, Anda itu bukan cuma nyambungin sirkuit loh, tapi Anda sebenarnya lagi minta jatah daya listrik supaya lampunya bisa bersinar. Dan jatah daya yang diminta itu ada ukurannya. Makanya waktu Anda lihat ada tulisan 10 watt di bohlam, itu artinya ukuran konsumsi energinya pas saklarnya lagi on. Saklar Anda itulah yang ngontrol pemakaian wattnya. Dan kalau Anda penasaran, ini ada ilmunya loh, daya listrik yang diukur dalam watt atau P itu adalah hasil dari dorongan listrik yang namanya tegangan atau V dikali sama aliran listrik yang disebut arus atau I. Tenang, Anda nggak perlu ngitung kok, tapi rumus inilah yang kerja di balik layar setiap kali saklar Anda mengubah listrik jadi cahaya. Nah, ngomong-ngomong soal mengelola daya listrik, ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal yang paling penting, keselamatan. Soalnya, aliran listrik yang nggak terkendali itu bisa bahaya banget. Disinilah bosnya semua saklar muncul, MCB, atau Miniature Circuit Breaker. Anggap aja ini saklar keamanan utama buat seisi rumah. Kalau ada korsleting atau beban listrik berlebih, MCB ini bakal otomatis trip atau mati, mutusin aliran listrik dan ngelindungin rumah Anda dari bahaya. Dan kalimat ini benar-benar pas banget buat ngegambarin betapa pentingnya saklar. Sebuah alat yang kelihatannya sepele, tapi justru bikin kita bisa manfaatin kekuatan listrik dengan aman dan sesuai kemauan kita. Benar-benar jadi fondasi kehidupan modern kan? Dari saklar mekanik yang simpel, sekarang kita lihat evolusinya. Di era rumah pintar, saklar itu bukan lagi cuma buat lampu. Dia udah jadi pusat kendali buat keamanan, suhu, dan hampir semua aspek di rumah kita. Praktis dan aman, tapi sekarang naik level. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Dulu cuma buat ngontrol satu bohlam, sekarang saklar bisa ngatur seluruh ekosistem rumah kita. Jadi, kira-kira apa ya langkah selanjutnya dalam evolusi alat yang sederhana tapi penting banget ini? Apalagi yang bakal kita nyalain di masa depan.